materi yang memang saya sudah siapkan mengenai remaja dalam perspektif teologis, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisariat Remaja Kota Bitung, Bapak Pendeta Jerry Manoronso SEMTH, dan juga seluruh rekan-rekan Komisariat Remaja Kota Bitung, dan juga Kepala Satuan Pendidikan baik SMP Krispa dan SMA Sadai, bahkan guru-guru, seluruh peserta didik, bahkan juga Yayasan Immanuel Bitung yang menaungi seluruh satuan pendidikan yang ada di area tempat ini. Sebab itu kita akan sama-sama melihat bagaimana kita semua para remaja yang mungkin hari-hari ini sudah tergerus dengan banyak hal-hal duniawi yang bukan mengarahkan kita kepada hal yang bermanfaat bagi kita. Dan oleh sebab itu, sebelum saya lanjut, saya akan menyiapkan PowerPoint. Ya, ini wajah ya, ini kelihatan ya, jelas ya. Ya, yang di bawah itu wajah Ketua Komisariat Kota Bitung, sangat keren, wajahnya tidak akan terlupakan. Dan yang di sebelahnya sekretaris dan kami para narasumber yang ada. Oke, baik. Jadi kita akan mengikuti pemaparan materi dalam seminar ini atau penyuluhan ini dengan tema menjadi remaja 4G, 5G. Mungkin kita bertanya, apa sih itu 5G? Ya, ini 5G ini merupakan brand atau jargon yang memang dibuat oleh Komisi Daerah Remaja Kota Sulawesi Utara, KPDI Sulawesi Utara. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan materi mengenai menjadi remaja 4G. Tadi saya katakan, apa sih itu 4G? 5G, maaf, karena kita mungkin kebanyakan kita sampai saat ini baru bisa menerapkan 4G ya, bukan 5G. Nah, tapi istilah 5G ini menjadi brand atau jargon bagi Komisi Daerah Remaja Sulawesi Utara, bukan Kota Bitung ya, Sulawesi Utara. Nah, 5G ini adalah singkatan ya dari diantaranya adalah grateful. Grateful itu artinya bersyukur, kemudian glowing artinya bersinar, kemudian gainful itu bermanfaat, kemudian growing bertumbuh, kemudian generasi artinya menjadi generasi remaja yang apa tadi, grateful. Ada yang masih ingat tadi apa yang saya katakan arti dari grateful? Bersyukur. Coba sama-sama kita katakan bersyukur. Menjadi remaja yang bersyukur. Coba, menjadi generasi remaja yang bersyukur. Ayo, 1, 2, 3. Kemudian menjadi generasi remaja yang bersinar. Semua ini belum kuat. Ayo, 1, 2, 3. Menjadi generasi remaja yang bersinar. Kemudian yang ketiga, menjadi generasi remaja yang bermanfaat. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, menjadi generasi remaja yang bertumbuh. Ayo, 1, 2, 3. Ya, jadi dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana kita sebagai remaja menjadi generasi yang tadi baik bersyukur, kemudian bersinar, bermanfaat dan bertumbuh. Nah, tapi kita akan melihat berdasarkan perspektif teologi ya. Sebab itu mengawali
mengenai perspektif teologis, hal yang biasa ya, baik bagi remaja maupun kita bagi manusia, pasti dalam kehidupan kita sering atau terkadang muncul pertanyaan ini, who am I? Ada yang tahu arti who am I? Ayo, ini mana ini yang SMP pasti kan sudah belajar bahasa Inggris. Apa arti who am I? Siapakah aku? Dan mungkin ya di antara Anda para remaja muncul pertanyaan ini, siapakah aku? Siapakah diriku? Ya, seperti itu. Dan hal itu merupakan kesadaran diri, bagi baik kita remaja maupun kita semua. Sering muncul ya pertanyaan itu, siapakah diri kita? Siapa diri kita? Ada yang mungkin di antara kita yang berkata dalam hal ini, apa sih tujuan hidup saya? Ada yang sudah pernah timbul dalam hati Anda bertanya, siapa diri kita, diri saya, dan apa tujuan hidup saya? Ada? Coba saya mau lihat dulu. Ada? Ayo silakan angkat tangan. Ada yang pernah bertanya dalam hati Anda, apa sih tujuan hidup saya? Ada? Belum ya, belum muncul, belum pernah timbul ya pertanyaan itu ya. Nah makanya dalam hal ini kami ingin memberikan penjelasan kepada kita semua ya, para remaja yang ada, bahwa sesungguhnya hidup kita perlu menanyakan baik mengenai diri kita, ya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada Tuhan. Siapa diri saya Tuhan? Dan apa tujuan hidup saya? Sekali lagi perhatikan ini ya para remaja, supaya Anda ke depannya akan berhasil, akan menjadi sesuai dengan apa yang tadi menjadi jargon ya, menjadi moto lah, menjadi harapan bagi kita Komisariat Kota Bitung, agar dalam program kita yang kita laksanakan baik dalam bentuk seminar maupun dalam bentuk apapun, kita mengharapkan semua yang mengikuti kegiatan itu dapat terwujud apa yang menjadi harapan kami, yaitu 5G tersebut, menjadi generasi remaja yang bersyukur, menjadi generasi remaja yang bersinar, menjadi generasi remaja yang bermanfaat, dan menjadi generasi remaja yang bertumbuh. Nah, kemudian muncul beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apa sih itu remaja? Nah, ada beberapa, mungkin tidak banyak saya akan menjelaskan terkait dengan remaja ya. Nah, masa remaja merupakan seseorang yang ingin menemukan identitas dirinya. Tadi makanya muncul pertanyaan, who am I? Siapa diriku? Mencari jati diri. Ya mungkin di antara Anda ya pokoknya mengalir sajalah. Pokoknya ikut sajalah apa yang ada di lingkungan saya, yang ada di sekitar saya. Saya tidak tahu siapa diri saya, bagaimana identitas diri saya. Saya tidak berupaya untuk mencari jati diri saya. Dan yang pasti bagi remaja, pada masa remaja, Anda ini pasti ingin mencari teman, ya kan? Pasti ingin mencari teman. Oh, saya cari teman ini. Yang laki-laki mungkin mencari teman-teman perempuan, yang perempuan ingin mencari teman-teman yang laki-laki, ataupun juga yang laki-laki juga mencari teman laki-laki, dan perempuan ingin mencari teman-teman perempuan. Dan bukan hanya ingin mencari teman, dan juga anak-anak remaja juga ingin mengaktualisasikan dirinya, ingin menunjukkan kemampuan dirinya ya, walaupun hal ini terkadang salah arah. Nah, oleh sebab itu kami juga dalam hal ini ingin mengarahkan hal yang memang timbul di dalam diri Anda sebagai anak remaja, yaitu Anda ingin mengaktualisasikan diri Anda. Tetapi aktualisasi diri itu haruslah aktualisasi yang tepat dan terarah. Jangan sampai Anda tergerus atau terpengaruh dengan hal-hal duniawi, tren-tren yang ada, tetapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, sebab itu kami dalam hal ini ingin memberikan gambaran dan arahan. Nah, selanjutnya
remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang perlu disikapi. Jadi Anda ini sebagai anak-anak remaja, kan Anda pernah melewati masa anak-anak ya. Anda pernah melewati masa anak-anak. Jadi masa Anda ini, masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju kepada masa dewasa. Nah, karena Anda berada pada posisi transisi tersebut dari anak-anak ke dewasa, memang kebanyakan Anda itu sepertinya tidak memiliki tempat yang jelas. Ya, apakah Anda ini masih anak-anak? Mungkin di antara Anda yang mungkin usia 12, 13, 14, 15, Anda bingung mengambil peran Anda. Apakah Anda ini masih anak-anak? Mungkin ada di antara Anda bergaul kepada anak-anak, ya masih anak-anak kecil. Dan juga ketika Anda juga mau bergaul dengan anak-anak dewasa, Anda juga kan merasa bingung. Aduh, saya ini kan belum masanya. Nah, seperti itu. Jadi seringkali Anda tidak tahu mengambil peran Anda. Apakah Anda mau tetap mengambil peran Anda sebagai anak-anak ataupun mengambil peran Anda sebagai orang dewasa. Nah, hal itulah yang sering menjadi sesuatu yang mengakibatkan, mendorong Anda mengalami namanya kebingungan. Ada yang bingung Anda saat ini? Ayo, coba tolong diperhatikan dulu semuanya ini. Ayo, tolong yang lain, anak-anak remaja fokus supaya Anda tahu apa yang menjadi hal yang ke depan yang harus Anda lakukan, yang harus Anda persiapkan saat ini. Nah, apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang mengalami kebingungan dengan kehidupan Anda? Coba angkat tangan, jujur saja, tidak apa-apa. Kami akan mendoakan nanti. Ada? Coba angkat tangan saja. Tidak ada yang bingung ya? Ya, padahal berdasarkan teori yang ada bahwa masa remaja adalah masa di mana para remaja sedang mengalami keadaan yang tidak stabil dan yang mengakibatkan mereka mengalami kebingungan untuk mengambil posisi dan peran mereka, sehingga dengan keadaan tersebut remaja yang juga mengalami banyak perubahan baik fisik ya. Coba Anda perhatikan, Anda yang dulunya masih anak-anak kemudian ketika sudah bertumbuh di masa remaja ini ada banyak perubahan kan secara fisik kan. Ada yang memperhatikan keadaan fisik Anda yang sudah mengalami perubahan. Ada biasanya yang perempuan ya, mohon maaf, yang perempuan. Ketika ada yang bertumbuh pada bagian tubuh Anda ya kan. Wah, ini apa ini ya kan? Wah, apa ini? Kenapa timbul bagian ini? Kenapa timbul itu dan sebagainya. Nah, hal itu yang sering kali menyebabkan Anda mengalami kebingungan dan mungkin Anda bertanya-tanya, dan ada yang berdasarkan penelitian yang malu untuk bertanya kepada orang tuanya, mama, papa, siapa ya, ada begini, ada begitu, ada itu dan seterusnya. Nah, sehingga hal-hal itu juga yang sekali lagi mengakibatkan kebingungan Anda dan nantinya akan berpengaruh kepada hal-hal yang nanti hal-hal negatif. Selain perubahan secara fisik, perubahan secara psikis dan juga secara sosial, mental Anda mengalami kelabilan, tidak stabil ya, berubah-berubah. Nah, hal itu juga lah yang seringkali banyak mengakibatkan kehidupan Anda yang tergerus oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Nah, saya tidak terlalu panjang ya menjelaskan mengenai hal tersebut. Nah, sebab itu berdasarkan beberapa penelitian mengatakan bahwa remaja yang mengalami kebingungan dan masalah diri, mereka akan dapat berperilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang diantaranya mereka akan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obat terlarang. Nah, itu hati-hati. Karena Anda bingung. Ketika Anda ingin mengambil peran Anda ingin mengaktualisasikan diri Anda, di mana para remaja itu masih banyak yang nervous ya, malu. Dan ketika dia mau nih, di dalam dirinya mendorong dia untuk melakukan sesuatu, mengaktualisasikan dirinya supaya dia berani kah, supaya dia bisa tampil mungkin merasa lebih baik, sehingga sebagian orang mengkonsumsi obat-obat terlarang, meminum alkohol, bahkan melakukan seks bebas
tawuran, perkelahian, itu yang banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Dan saya coba untuk melihat ada satu penelitian ya, bahwa remaja di Indonesia itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah itu diperkirakan ada berapa ini? 62,7%, bayangkan. Wah, ada banyak. Saya kurang tahu kalau ada di antara Anda yang sudah ya. Tapi kalau ada yang sudah, bertobat. Tobat. Kalau belum, jangan sampai. Mungkin Anda merasa, wah enak, saya happy, senang, ada teman yang dekat yang bisa memberikan perhatian dan bisa mencurahkan isi hati saya. Wah, mungkin Anda saat ini berpikir seperti itu dan merasa, wah pokoknya sudah, inilah saya. Tapi Anda tidak tahu bahwa hidup Anda itu bukan hanya untuk sekarang ini, tapi hidup Anda itu untuk nanti ke depan, yang masih lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, lebih lama lagi kehidupan Anda ke depan. Jadi Anda jangan hanya berpikir yang sesaat ini untuk kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang mungkin itu bagi Anda itulah yang terbaik, tapi sesungguhnya itu bukan sesuatu yang baik dan justru dapat merusak masa depan kehidupan Anda. Nah, sebab itu dalam hal ini perlu kami hadir di tengah-tengah Anda, memberikan pandangan akan kehidupan Anda sebagai anak remaja yang perlu mempersiapkan banyak hal. Namun sebelumnya kita akan melihat ada beberapa pendapat, diantaranya menurut Charles M. Shelton SD, masa muda merupakan saat hidup yang penting di mana masalah identitas harus dihadapi. Pada masa muda, seseorang bergulat dengan masalah makna gaya hidup. Anda ingin menunjukkan gaya hidup Anda, kemudian Anda mengikuti perilaku gaya hidup orang lain supaya Anda bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dihargai. Itu yang biasanya muncul ya dalam kehidupan anak remaja. Kemudian pada masa inilah orang muda mulai menemukan dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk mengarahkan hidup mereka sendiri. Nah, sebab itu garis bawahi poin ini. Jadi pada masa remaja itu Anda harus bisa mengambil tanggung jawab dan mampu juga mengarahkan hidup mereka, hidup Anda. Nah, tapi persoalannya, menurut Brian S. Rosney dalam bukunya yang berjudul Now by God, A Biblical Theology of Personal, mengatakan bahwa manusia tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Anda ingin mengaktualisasikan dirinya supaya terdefinisi diri Anda, kehidupan Anda, tapi Anda tidak bisa mendefinisikan. Yang bisa mendefinisikan diri Anda adalah Sang Pencipta Anda. Nah, sebab itu kita harus melihat berdasarkan perspektif teologi, siapakah diri Anda. Nah, Alkitab menyatakan, mohon diperhatikan yang di belakang. Alkitab menyatakan bahwa kita ini siapa? Ayo, berdasarkan ini. Kita ini adalah siapa? Gambar dan rupa Allah. Sekali lagi kita katakan sama-sama, kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, seharusnya kita mencerminkan sifat-sifat dan karakter Allah dalam kehidupan kita. Jangan hal-hal duniawi, jangan sifat-sifat duniawi, sifat-sifat atau perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, namun persoalannya manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak dapat mencerminkan Allah secara sempurna dalam hidupnya. Dan hal itu juga yang membuat manusia tidak berkenan. Oleh sebab itu, manusia butuh Tuhan dan penebusan. Nah, makanya begini, Anda sudah menyadari diri Anda siapa, dan saat ini bagaimana kondisi diri Anda, bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, sudah hidup dalam keberdosaan. Nah, kita perlu Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Anak-anak remaja butuh Tuhan untuk dapat menuntun kehidupan kita, dan kita perlu penebusan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita akan mengalami restorasi, mengalami transformasi. Kita tidak bisa mengaktualisasikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengalami yang namanya restorasi ataupun juga transformasi. Kita harus mengalami perubahan dulu dalam kehidupan kita. Kita harus kembali lagi kepada formasi yang awal, ketika pada waktu awal Allah menciptakan kita, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, seperti itu. Nah,
Kemudian bagaimana caranya kita sebagai seorang muda mempertahankan kelakuannya, mempertahankan kelakuan kita untuk tetap bersih. Mazmur pasal 115 ayat 9 mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan siapa? Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, langsung kita pada intinya dalam hal ini, masa remaja adalah masa persiapan bagi masa depan kehidupan Anda. Perhatikan ini. Jangan Anda menyesal nanti ke depan ketika Anda sudah melewati masa-masa remaja Anda hanya menjalankan kehidupan Anda di masa remaja Anda dengan tidak mempersiapkan beberapa hal sebagaimana yang saya akan sampaikan, sehingga nanti sekali lagi jangan sampai Anda menyesal nanti ke depan. Kok saya seperti ini? Ya bersyukur nanti kalau Tuhan memberikan anugerahnya kepada Anda, walaupun mungkin pada saat ini atau pada masa remaja Anda tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan Anda. Tapi kalau Tuhan menyatakan anugerahnya, ya sama seperti tadi Ketua Komisariat Remaja Kota Bitung, alumni dari SMP Krispa, dulunya katanya dia, wah memang berprestasi tapi nakal kan. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, akhirnya Tuhan bawa Bapak Pendeta ini menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan, menjadi berkat bagi Kota Bitung ini. Ya, begitupun juga tadi sekretaris Komisariat Remaja Kota Bitung. Nah, seperti itu. Nah, sebab itu Anda harus mempersiapkan. Tolong perhatikan ini. Anda harus mempersiapkan kehidupan Anda saat ini untuk masa depan Anda. Nah, persiapan itu adalah persiapan meningkatkan kualitas hidup Anda, kompetensi, keahlian, pendidikan, kerohanian, dan sosial masyarakat. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan, yaitu persiapkan hidup Anda untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau Anda sekarang SMP, berarti nanti Anda akan masuk ke SMA. Kalau Anda SMA, berarti nanti Anda akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, Anda harus persiapkan itu. Anda persiapkan apa yang harus saya lakukan pada saat ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apa yang harus Anda lakukan? Terkait dengan hal ini, kita juga perlu melihat pada poin selanjutnya, yaitu persiapan untuk bekerja. Jadi Anda kan sekolah saat ini, Anda mempersiapkan diri Anda supaya Anda dapat bekerja nanti. Apa yang harus Anda lakukan? Hanya satu poin saja yang saya mau sampaikan di sini. Anda harus belajar. Perhatikan ini, coba, ayo perhatikan. Untuk mempersiapkan Anda masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan untuk bekerja, yang Anda harus lakukan adalah Anda harus belajar sesuai bidang atau keahlian dan juga memperlengkapi dengan kompetensi-kompetensi lain. Karena nanti di dunia kerja bukan hanya satu keahlian yang diperlukan, tetapi ada keahlian-keahlian lain yang juga saling melengkapi untuk dapat melaksanakan semua pekerjaan Anda nantinya ke depan. Saya tidak perlu menjelaskan banyak hal. Kemudian persiapan untuk menikah atau berkeluarga. Ada yang nyandak mau menikah di sini, yang nyandak mau berkeluarga, pasti semua, karena di masa remaja itu sudah ada dalam pikiran Anda, dalam benak pikiran Anda. Nah, walaupun mungkin ya masih jauh, masih berapa tahun Pak, nanti kita mau menikah umur 30 tahun Jo, atau ada yang mungkin saya mau menikah nanti umur 40 tahun Jo. Ada yang mau menikah nanti di umur 30 tahun? Angkat tangan ayo. Yang 40? Masa? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Berarti banyak yang Anda sementara persiapkan untuk menikah. Saya menikah umur hampir 40 sudah. Orang bilang semua busu. Tapi itu masalah pribadi saya ya, jadi tidak perlu jelaskan. Tapi bukan soal menikah di usia muda kah atau di usia tua. Tapi permasalahan di sini adalah apa yang harus Anda persiapkan untuk Anda nanti menikah, punya istri, punya suami, punya anak-anak, Anda akan berkeluarga. Nah, beberapa poin saja yang saya mau sampaikan di sini. Persiapan untuk menikah, Anda harus konsisten dalam Tuhan.
harus tetap setia, harus tetap di dalam Tuhan. Kemudian harus mampu menjaga diri Anda. Jangan membiarkan diri Anda mencemarkan diri Anda, merusakkan diri Anda. Karena nantinya itu akan menjadi persoalan ketika Anda berumah tangga, berkeluarga. Kok kamu begitu sih? Kamu sih begitu, dan seterusnya. Dan juga Anda harus bisa mendewasakan diri Anda, mental Anda. Anda harus bisa melatih mental dan spiritual Anda. Karena kalau orang mau menikah itu bukan cuma sekedar mau berhubungan seksual, bukan cuma sekedar kita mau begituan, ya kan? Saya suka tuh begitu-begituan, ya kan? Bukan sekedar begitu kalau orang mau berkeluarga. Banyak hal yang harus dia persiapkan, banyak hal yang harus dia ketahui, dan dia banyak hal yang harus bisa nanti diantisipasi dalam kehidupannya. Sebab itu dia perlu mendewasakan dirinya baik secara mental maupun spiritual. Dan yang terakhir, persiapan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, menguduskan diri, kemudian setia kepada Tuhan, beribadah, melakukan firman-Nya, dan melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan terakhir, sesuai dengan brand atau jargon kita, jadilah generasi remaja yang bersyukur, bersinar, bermanfaat, dan bertumbuh. Tuhan memberkati, dan selanjutnya saya serahkan kepada pembicara.